Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullah wa salamuhu ala rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Akan kita lanjutkan kembali Tafsirul Juz' Amma, Tafsir Juz'it Thalathin fi Suratil Bayyinah minal ayatil awal minal ayatil wahidah hatta thaminah. Akan kita lanjutkan Tafsir Juz' Amma, Tafsir Juz' 30 di Surat Al-Bayyinah, ayat yang pertama sampai ke-8. Ada 8 ayat di dalam surat Al-Bayyinah di juz 30. Dan makna kalimat per kalimat sudah kita bacakan pada pertemuan yang terakhir dari surat Al-Bayyinah ini, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Itu sudah kita bacakan, kita terjemahkan dan menjelaskan beberapa kalimat yang penting untuk dijelaskan secara bahasa. Begitu juga beberapa makna yang dijelaskan oleh penulis di sini di dalam kitabnya At-Tashil li Ta'wil Tanzil. Berikutnya kata beliau, sebagaimana biasanya metode tanya jawab yang ditempuh oleh penulis untuk menjelaskan beberapa makna yang terkandung di dalam surat Al-Bayyinah. Kata beliau di sini, "Uzkur fadilah li Ubay ibni Ka'ab, dzakaraha al-mufassiruna an tafsiri hadhihi surah wa bayyana ma yustafadu minas siyaqil waridati fihi." Kata beliau, coba sebutkan keutamaan sahabat Ubay bin Ka'ab. Ini salah seorang sahabat yang cukup dikenal, seorang qari, ya, sahibul Quran di kalangan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Ubay bin Ka'ab, dikenal Ubay bin Ka'ab ini, ya, qiraahnya qari, salah seorang qari dari para qurra. Kalau dulu orang-orang yang menghafal Quran dan memahaminya biasa dipanggil dengan qari atau qurra, ya, qari, ahli qiraah. Beda di zaman sekarang, qari itu dianggap sebagai ahli baca saja, walaupun tidak hafal. Biasanya yang hafal disebut hafid. Nah, kan begitu. Sudah berbeda istilahnya. Ya, jadi penyebutan qari di masa sahabat terkadang bagi orang-orang sekarang dianggap sepele. Dikira para sahabat hanya tukang baca. Ya, dikira hanya tukang baca Quran saja. Padahal qari yang dimaksud di situ dari riwayat-riwayat para qurra ataupun qari itu yang dimaksud adalah ahli. Ya, yang dimaksud adalah ahli. Bahwasanya mereka orang-orang yang ahli Quran, langsung menimba ilmu Al-Quran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kata beliau, coba sebutkan keutamaan fadilah Ubay bin Ka'ab. Keutamaan Ubay bin Ka'ab yang disebutkan oleh ahli tafsir tentang surat ini dan apa yang telah dijelaskan oleh para ahli tafsir, faidah yang terkandung dari kalimat yang datang pada surat Al-Bayyinah. Nah, maka kata beliau di sini, al-jawab,
al-fadilatu tumkinu fi amrillahi li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam ay yaqra'a surat al-bayyinah ala Ubay ibn Ka'ab wa dzakara Allahu azza wa jalla isma Ubay ibn Ka'ab li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Memungkinkan untuk kita sebutkan keutamaan Ubay bin Ka'ab dari perintah Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya. Jadi Allah taala perintahkan nabinya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan surat Al-Bayyinah kepada Ubay bin Ka'ab. Ini ajib ini. Allah taala perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar membacakan surat Al-Bayyinah kepada Ubay bin Ka'ab. Jarang-jarang ada yang seperti itu. Ini fadilah yang dimiliki oleh Ubay bin Ka'ab. Paham semua? Paham enggak? Hah? Apa tadi Ustaz bilang? Jangan tidur ya. Nanti tidur kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya, kalau bahasa kita ya Muhammad, ini surat Al-Bayyinah diturunkan, bacakan kepada Ubay. Nah, kan begitu. Allah perintahkan nabinya agar membacakan surat Al-Bayyinah kepada Ubay bin Ka'ab. Ini disebutkan dalam riwayat hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam Sahihain min hadits Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, dari hadis Anas bin Malik. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ubay ibn Ka'ab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Ubay bin Ka'ab. Apa kata beliau kepada Ubay bin Ka'ab? Innallaha amarani an aqra'a 'alaika lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, dan seterusnya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ubay, Rasulullah memanggil Ubay bin Ka'ab. Lalu berkata kepada Ubay, innallaha amarani an aqra'a 'alaika. Sesungguhnya Allah memerintahkan aku agar aku membacakan kepadamu wahai Ubay surat ini, yaitu Nabi membaca tadi ayatnya dari awal, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, dan seterusnya ayat sampai akhir ayat. Qala, maka Ubay pun berkata, wasammani, ya Ubay pun berkata, Ubay bin Ka'ab pun berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Allah Subhanahu wa taala menyebut namaku? Wasammani, yakni samma yusammi tasmiyah, sammani, ya. Apakah Allah menyebut namaku Ubay bin Ka'ab, Ubay? Qala, kata beliau, na'am. Ya, maka kata Nabi, iya, Allah sebut namamu Ubay. Nah, gitu. Masya Allah. Ya, ini menakjubkan. Nama kita enggak pernah disebut Allah kali. Untuk menunjukkan jauhnya kita. Jadi dia tanya, Allah nyebut saya bacakan kepada Ubay? Kata beliau, iya. Ya, ini keutamaan Ubay bin Ka'ab. Salah seorang sahabat jalil yang mulia, bahkan di masa Umar bin Khattab, Ubay bin Ka'ab ini ditunjuk sebagai imam salat tarawih. Ya, ketika salat tarawih atau salat malam di malam-malam Ramadan itu sudah mulai meninggalkan sunnah sendiri. Ya, ada yang berjamaah berdua, bertiga,
yang berempat, yang berlima. Maka kata Umar bin Khattab, kalau sekiranya ini dikumpulkan maka ini sebaik-baik bid'ah. Kan begitu kan? Itu kan riwayatnya. Ini sebaik-baik bid'ah. Dan yang dimaksud Umar itu adalah istilah bid'ah bukan secara syar'i tapi secara bahasa. Karena pada asalnya justru Umar bin Khattab ingin menghidupkan sunnah yang sudah ditinggalkan, yaitu semuanya berjamaah dengan satu imam. Ya. Taib. Maka ditunjuk waktu itu Ubay bin Ka'ab. Maka ketika Ubay bin Ka'ab mendengar bahwasanya iya kata Nabi, Allah menyebut namamu, fabaka. Nangis waktu itu Ubay. Ya, fabaka, ya beki, dia nangis. Bagaimana enggak nangis? Nama dia disebut sama Allah. Ini baca ya, bacakan surat ini sama Ubay. Nah, itu kira-kira gimana kalau nama kita yang disebut itu? Ini tolong atau ini sampaikan, ini ada risalah atau perintah atau surat atau apapun dari Allah Ta'ala, sampaikan ini kepada fulan, sebutkan nama antum. Namaku disebut sama Allah? Iya. Namamu disebut sama Allah. Masya Allah. Ya, namamu disebut sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangankan Allah Subhanahu Wa Ta'ala nyebut nama kita, kalau presiden saja nyebut nama kita itu sudah viral ya kan? Namaku disebut sama presiden. Ini tolong surat sampaikan sama si fulan di Balikpapan. Gitu ya. Aku disebut sama presiden. Iya, namamu disebut sama presiden. Nah, ini menakjubkan. Ini Allah. Taib. Maka pantas saja nangis waktu itu Ubay bin Ka'ab. Ya. Ini semakin menambah keyakinan kita bahwasanya Allah Ta'ala itu ada. Ya, keberadaannya, kekuasaannya, kedekatannya kepada hamba-hambanya, dan perlombaan fastabiqul khairat. Ya, berlomba-lombalah untuk semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan di hadapan manusia. Ini dia para salafus saleh, orang-orang yang mendahului kita, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau bukan karena ada keutamaan pada Ubay, maka tidak mungkin Allah Ta'ala memberikan keutamaan seperti itu, sehingga Allah Ta'ala mengkhususkan surat Al-Bayyinah untuk dibacakan oleh Nabi. Nabi disuruh baca, ya, disuruh baca ke hadapan Ubay dan Allah menyebut namanya. Wa fi siyaqi minal fawaid wal fiqh, dari konteks hadis tersebut didapati faedah dan fikih. Ya, perhatikan faedah kata beliau di sini, qiraatul alim 'alal muta'allim. Bahwa faedahnya apa? Seorang alim terkadang ya membacakan Al-Qur'an itu kepada muta'allim yang belajar. Jadi terkadang si muallim atau orang yang lebih alim itu membacakan ayat, membacakan Al-Qur'an kepada orang yang belajar. Sebagaimana Nabi SAW membacakan Al-Quran, padahal yang jadi muallim siapa? Yang jadi muallim pengajarnya Nabi Muhammad atau Ubay? Siapa muallimnya? Nabi Muhammad SAW. Makanya bingung Ubay, kok suruh baca sama saya? Nah, itu keutamaan Ubaynya. Nah, sehingga qiraatul alim 'alal muta'allim. Ini faedahnya. Kadang ya, metode seperti ini ditempuh oleh para ulama. Seorang alim membacakan hadis, membacakan Al-Quran kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya mendapatkan faedah, bagaimana cara bacanya, bagaimana maknanya, dan seterusnya. Qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, innama qara'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala Ubay liyu'alliman nas at-tawadu'a li'alla ya'nafa ahadun min at-ta'allumi wal qira'ati ala man dunihi min al-manzilah. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Bayyinah tersebut kepada Ubay, tujuannya beliau ingin mengajari manusia sikap tawadu. Nah, ada sebagian ulama mengambil faedah dari kisah tadi, hadis tadi, bahwa tujuan ini dibacakan kepada Ubay
agar ya tampak bagi manusia contoh ketawaduan. Bahwasanya bukan berarti ketika dia lebih alim ya kemudian tidak bisa diperintahkan untuk orang yang di bawahnya. Ya, ini terbukti Allah Ta'ala memerintahkan orang yang paling mulia, manusia paling mulia untuk membacakan firman Allah Ta'ala kepada orang yang di bawah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tujuannya untuk mengajarkan tawadhu'. Ya, bahwasanya setinggi apapun ilmu di antara manusia maka tidak boleh bersikap takabur. Akan tapi lawannya, karena lawan takabur adalah tawadhu'. Ya. Karena orang-orang yang takabur justru nanti akan terhina pada hari kiamat. Taib. Kemudian berikutnya, man humul ladina kafaru min ahlil kitab wa man humul musyrikuna wa ma huwal kitabul mazkur. Siapa yang dimaksud orang-orang kafir dalam surah Al-Bayyinah ini dari kalangan ahlu kitab, dan siapa yang dimaksud dengan musyrikun, dan kitab apa yang dimaksud yang disebutkan di dalam Al-Bayyinah, dalam surah Al-Bayyinah. Jawabnya bahwasanya siapakah orang-orang kafir itu? Yang dimaksud dalam surah Al-Bayyinah adalah ahlul kitabi, humul yahud wan nasara. Yang dimaksud adalah ahlul kitab. Mereka lah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wal kitabul muradu bihi huna at-Taurah wal Injil. Sementara kitab yang dimaksud di sini adalah kitab Taurat dan kitab Injil. Jadi yang dimaksud di sini lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara fiha kutubun qayyimah dan seterusnya. Ya. Maka yang dimaksud ini ahlul kitab adalah Yahudi dan Nasara, dan kitab yang dimaksud di situ adalah Taurat dan Injil. Fat-Tauratu kitabul Yahud, Taurat adalah kitab Yahudi, wal Injilu kitabun Nasara, sementara Injil adalah kitab kaum Nasrani. Ammal musyrikuna fahum abadatul ausan. Adapun musyrikun yang dimaksud adalah mereka para penyembah-penyembah berhala. Naam. Berikutnya waddih al-ma'na al-ijmali liqaulihi ta'ala. Coba jelaskan makna global, ijmal. Makna secara menyeluruh, secara umum. Dari firman Allah Ta'ala, lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkin. Apa makna ijmali? Dari ayat pertama, khususnya di ayat pertama surat Al-Bayyinah. Jawabnya wal makna wallahu a'lam. Maknanya kurang lebih seperti ini. Lam yakun haula'il kuffaru minal yahud wan nasara wa hum ahlut taurati wal injil wal musyrikina bitariki ma hum alaihi minal kufri hatta ya'tiyahum kitabun min indillah. Maknanya kurang lebih bahwasanya mereka orang-orang kafir dari kalangan Yahudi ataupun Nasara, baik itu dari ahli Taurat ataupun ahli Injil, baik itu dari kalangan ahli syirik, mereka tidak mau meninggalkan apa yang ada pada mereka dari kekufuran, sehingga datang kepada mereka kitab dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi mereka orang-orang kafir, baik itu dari kalangan Yahud ataupun dari kalangan Nasara, baik itu dari kalangan ahlu syirik, mereka tidak mau juga meninggalkan akidah kekufuran mereka, tidak mau juga meninggalkan ya ajaran-ajaran kesesatan mereka, padahal telah datang kepada mereka kitab dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tetap bahasanya itu ya tetap apa ya namanya, tetap ngeyel lah bahasa kita, ya gitu kan, ngotot gitu ya. Padahal udah datang kitab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelaskan tentang kebenaran yang datang dari Allah, dan apa yang ada pada mereka semuanya tinggalkan. Tapi tetap mereka tidak mau. Lam yakun, itu menunjukkan penafian. Lam yakun munfakkin. Kita udah jelaskan kemarin sebelumnya, munfakkin ya ini tarikin, maknanya enggak mau juga meninggalkan
apa yang mereka yakini padahal sudah datang kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qawlu akhar, pendapat yang lain ada yang mengatakan maknanya lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wa humul musyrikun munfakkina ay tarikina sifata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati fi kitabihim hatta bu'itha falamma bu'itha tafarraqu. Ada yang mengatakan bahwa makna lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab yakni mereka orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik itu tidak mau meninggalkan sifat Muhammad. Tidak mau meninggalkan sifat Muhammad yang ada di dalam kitab mereka. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, maka tatkala diutus barulah mereka meninggalkannya, tafarraqu. Jadi maknanya dari awal mereka sudah dapati berita informasi tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu dari kitab Taurat, dari kitab Injil, udah mereka dapati sifat Nabi Muhammad. Ya, dan itu belum mereka tinggalkan. Artinya mereka tidak tinggalkan berita itu, mereka terima. Tapi ketika benar-benar udah diutus oleh Allah dan muncul di hadapan mereka orang yang disifati, yang mereka dengar selama ini sifatnya, bahwasanya nanti ada nabi begini, nabi begini, nabi begini, kan begitu kan? Iya ya, iya. Begitu muncul, tinggalkan. Nah itu ya, ketika muncul, ditinggalkan sama mereka. Tatkala benar-benar diutus, sifat-sifat seorang nabi yang pernah disebutkan di dalam kitab Taurat dan Injil, dan dia benar-benar diutus, maka mereka meninggalkannya. Ada yang mengatakan demikian maknanya, ya, dari makna ayat tersebut. Baik. Ada pula yang mengatakan fal ma'na ala hadha ta'wil annahum kanu mutamassikina bi sifati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mawjuda indahum fi Taurah wal Injil falamma bu'itha wa fihi hadhihi sifat tafarraqu. Hampir sama seperti yang di atas. Bahwasanya mereka awalnya mutamassik bi sifati Muhammad. Mereka pegangi sifat-sifat Muhammad, akan muncul nanti nabi yang bernama Ahmad atau Muhammad. Ya, karakternya itu begini, 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 begini. Masya Allah, kita nanti, kita tunggu-tunggu. Ketika muncul ditinggalkan. Ya, ketika muncul ditinggalkan sama mereka. Kenapa? Enggak sesuai dengan hawa nafsu. Nah ini kalau beragama sesuai hawa nafsu. Awalnya saja bercita-cita. Bagus itu, bagus. Ya, nanti ada begini, bagus. Begitu, nah ini sudah muncul, sudah tinggal. Ya, kenapa enggak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai dengan nafsu. Dalam masalah agama, bukan dalam masalah dunia. Dalam masalah agama tidak boleh seperti itu. Baik. Bisyaghah tsaniyah, pada bentuk yang lainnya, lam yakunil ladzina kafaru minal yahud wan nasara alladzina hum ahlu syirki mutafarriqina wala mukhtalifina fi sifati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hatta ta'tiyahumul bayyinah wa hiya irsalullah subhanahu wa ta'ala Muhammadan rasulan. Dalam bentuk yang lainnya bahwasanya orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasara, ya, yang mereka juga adalah ahli syirik, mereka tidak berbeda pendapat, tidak bercerai-berai tentang sifat Muhammad. Jadi sepakat mereka, Yahudi dan Nasrani, awalnya mereka sepakat tentang sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada pada kitab-kitab mereka. La mukhtalifin, mereka enggak berselisih awalnya. Hatta ta'tiyahumul bayyinah, ketika ya al-bayyinah, maksudnya al-bayyinah ini kejelasan itu datang, betul-betul muncul nabinya, diturunkan kitabnya, maka disitulah mereka berselisih. Ya, mereka berselisih, Yahudi dan Nasrani, bahkan di antara Yahudi pun berselisih, ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Di antara Nasrani juga berselisih, ada yang tetap melanjutkan keyakinannya, ada yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW yang sudah disebutkan sifatnya. Wa makna tsalits, makna yang ketiga, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina matrukina hamalan
wa Sudan biduni irsali rasul ilaihim bal la budda lahum min rasulin. Mana yang ketiga, ada yang mengatakan bahwasanya lam yakunil ladzina kafaru, orang-orang kafir dari ahlul kitab Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrikin, ya, mereka tidaklah ditinggalkan oleh Allah taala begitu saja tanpa ada pengutusan seorang rasul pun kepada mereka, dan benar-benar diutuslah rasul kepada mereka. Nah, ada yang berkata demikian maknanya, bahwasanya ahlul kitab Yahudi dan Nasrani ataupun orang-orang musyrikin itu tidak dibiarkan begitu saja, ya, tidak dibiarkan begitu saja oleh Allah taala, melainkan akan diutus nanti utusan Allah kepada mereka. Cuma masalahnya setelah datang utusan kepada mereka, maka mereka pun meninggalkan utusan tersebut, tidak meyakini dan tidak mempercayainya. Ya, ini senada dengan firman Allah taala dalam surat Al-Qiyamah ayat 36. Allah taala berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka suda, apakah manusia itu mengira bahwasanya dia dibiarkan begitu saja? Enggak. Ya. Jadi manusia itu tidak dibiarkan begitu saja. Kaum Yahud tidak dibiarkan begitu saja setelah diutus, diturunkan Taurat kepada mereka, lalu wafat nabinya. Ya, tidak dibiarkan begitu saja karena nanti akan ada nabi yang akan menyempurnakan itu. Jadi enggak dibiarkan begitu saja. Nah, tunggu. Ya. Maka mereka pun menunggu menanti, tidak dibiarkan begitu saja. Setelah benar-benar datang, mereka pun meninggalkannya, tidak mempercayainya. Baik. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-5, afanadribu ankumudz dzikra safha an kuntum qauman musrifin. Apakah kami akan menghentikan penurunan, ya, peringatan? Jadi afanadribu ankumudz dzikra safhan an kuntum qauman musrifin, dikarenakan kalian adalah kaum yang melampaui batas. Maksudnya, ya, apakah akan kami hentikan peringatan ini dikarenakan manusia-manusia yang disampaikan peringatan itu melampaui batas? Enggak, maksudnya akan terus disampaikan peringatan-peringatan itu sampai sempurna. Artinya tidak akan berhenti. Allah Subhanahu wa taala tidak akan berhenti memberikan peringatan walaupun yang diingatkan itu kaum musrifin, orang-orang yang melampaui batas. Paham ya? Paham enggak? Paham. Jadi kalau bahasa kita walaupun bandel lah kan begitu ya, walaupun ini bandel ngeyel gitu ya, tetap diingatkan terus, itu maksudnya. Paham ya? Nah, seperti itu. Walaupun yang diingatkan itu ngeyel lah bahasanya, diingatkan enggak mau, diingatkan enggak mau, tapi terus. Makanya kata Allah, apakah kami akan berhenti mengingatkan dikarenakan yang diingatkan itu orang yang melampaui batas. Nah, ini merupakan metode bagi kita semua. Ketika mengingatkan orang lain, ya, lalu dia belum meninggalkan dari perkara kemungkaran tersebut misalnya, maka terus diingatkan. Sampai kapan? Ya, sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keputusannya. Ya, dia mengikuti peringatan itu, ataupun dia akan mendapatkan hidayah, ataupun dia akan meninggalkannya. Taib. Nah, sehingga di sini beliau mengatakan makna dari surah Az-Zukhruf itu, hal natruku inzala dzikr li ajri israfikum wa nu'ridu an irsalir rusul lidzalik. Apakah kami akan menurunkan peringatan dikarenakan sikap melampaui batas kalian? Ya, lalu kami berpaling dari mengutus rasul? Ya, jelas tidak demikian. Taib. Kemudian berikutnya, ma huwa wajhu syirkil yahudi wan nasara. Apa sih bentuk kesyirikan Yahudi dan Nasrani? Ya. Apa bentuk kesyirikan Yahudi dan Nasrani? Jadi Yahud wan Nasara itu selain mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Allah Ta'ala telah menyatakan mereka adalah hamba-hamba yang kafir kepada Allah karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi lam yakunil ladzina kafaru. Allah menyebutkan mereka orang
kafir. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Jadi ahlul kitab itu Yahudi dan Nasara itu telah dikafirkan oleh Allah. Artinya mereka tidak dinyatakan sebagai hamba yang beriman, walaupun mereka mengklaim mereka punya kitab Taurat ataupun Injil, tapi tidak diterima keimanan mereka. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, sisi kesyirikan mereka apa? Sisi kesyirikan mereka, adakah kesyirikan pada mereka? Maka kata beliau, min wujuhi syirkihim, sisi kesyirikan mereka, annal yahuda ja'alu Uzair ibnan lillahi wan nasara ja'alatil masih ibnan lillah. Sisi kesyirikan mereka bahwa orang-orang Yahud menjadikan Uzair sebagai anak laki-laki Allah, sementara Allah Ta'ala tidak ada sesuatu pun yang sama dengannya. Lam yakun lahu kufuwan ahadun. Ketika ada sesuatu yang disamakan dengan Allah, maka jatuhlah orang tersebut ke dalam kesyirikan. Makanya sampai ada penjelasan dari para ulama membagi tauhid sampai ke tauhid asma wa sifat. Karena walaupun sama penamaan dan sifat ya antara kita dan Allah, maka itu tidak sama. Semisal apa? Semisal Allah menyebutkan sifat dzatiyah pada dirinya, dia punya dua tangan, maka enggak sama tangannya Allah dengan tangan makhluk. Ketika Allah menyebutkan bahwasanya padanya ada sifat rahmah, penyayang, sama enggak penyayangnya Allah dengan penyayangnya makhluk? Enggak sama. Ya. Oleh karena itu syirik itu bisa jatuh dari beberapa sisi. Bisa jatuh kesyirikan itu dari sisi mentauhidkan nama dan sifat Allah, dari rububiyah, dari uluhiyah. Nah, ini sisi kesyirikan yang dilakukan oleh Yahud, bahwasanya mereka telah menjadikan Uzair sebagai anak laki-laki Allah, sementara Allah Ta'ala lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Ya, dia Ahad, Al-Awwal, yang maha pertama, yang sebelumnya tidak ada sesuatu apapun, dan dia tidak melahirkan, tidak pula dilahirkan. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Ya. Maka disinilah sisi kesyirikan Yahud. Demikian juga Nasara. Mereka menjadikan Al-Masih Isa bin Maryam sebagai anak laki-laki Allah. Mana dalilnya? Allah Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 30 ya, ayat 30 31. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah dzalika qauluhum bi afwahihim. Orang-orang Yahudi berkata Uzair anak laki-laki Allah. Kaum Nasara berkata Al-Masih anak laki-laki Allah. Sama dua-duanya. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Inilah ucapan mereka dengan mulut-mulut mereka. Yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Mereka mengikuti ucapan orang-orang kafir sebelum mereka. Ini tasyabbuh. Ternyata Yahud dan Nasara di antara ya penyimpangannya, mereka juga suka tasyabbuh dengan orang kafir sebelumnya. Yudahiuna qaulal ladzina kafaru. Mereka mengikuti ucapan orang-orang kafir sebelumnya. Jadi mereka juga ngekor. Nah, jangan, orang Islam itu jangan juga mengekor lagi kepada Yahudi dan Nasara. Mereka juga ngekor orang kafir sebelum mereka. Nah, kita balik juga ngekor juga. Nah, jangan. Taib. Nah, itu ayatnya ya. Qatalahumullahu anna yufakun dan seterusnya. Taib. Wa min wujuhi kufrihim aidon, dan sisi kekufuran mereka juhuduhum nubuwwata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, sisi kekufuran mereka mana? Kenapa mereka dikatakan orang kafir? Karena mereka mengingkari, menolak kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa takdzibuhum bil Quran, dan mereka tidak mempercayai Al-Quran, mendustakan Al-Quran. Maka jangan sampai mendustakan Al-Quran. Itu sisi kekufuran mereka, karena ini perbuatan kufur. Baik, ini kita bacakan aja biar selesai. Mana jamnya?
Pertanyaan berikutnya, qauluhu ta'ala mutahharah. Apa makna mutahharah di dalam Al-Bayyinah tersebut? Ya. Ada kalimat mutahharah. yakni rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Suhuf, lembaran-lembaran yang disucikan. Mutahharah min madza? Disucikan dari apa? Kata beliau, jawabnya mutahharah minal batil wal laghwi. Bahwasanya Al-Qur'an dan seluruh kitab-kitab Allah itu disucikan dari kebatilan dan main-main. Nah, laghwi itu sesuatu yang candaan, tidak ada, sesuatu yang sia-sia. Tidak ada satu huruf, satu kalimat pun di dalam Al-Qur'an yang tujuannya untuk sia-sia, cuma candaan, main-main, kan begitu. Enggak ada fungsinya, enggak ada manfaatnya, cuma sebatas kalimat saja. Makanya di antara hikmah ataupun faidah adanya huruful muqatta'ah di dalam Al-Qur'an, tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada manusia mukjizat Al-Qur'an ini, sampai huruf-huruf yang terputus sekalipun ada manfaatnya. Ya, alif, lam, mim, itu jangan kira nggak ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Siapa yang tahu apa manfaatnya? Huruf-huruf muqatta'ah itu. Kaf, ha, ya, ain, shad. Apa manfaatnya? Kalau nggak ada manfaatnya nggak usah dibaca. Nggak ada yang tahu apa manfaatnya? Bapak-bapaknya ada yang tahu apa manfaatnya? Bukan per ayat. Taib, ahsan, ya. Itu salah satu manfaat yang Allah tampakkan. Nabi dalam hadis langsung mengatakan, la aqulu alif lam min harf. Aku tidak mengatakan alif lam min satu huruf, tapi alif satu pahala. Dilipat gandakan 10, lam, mim, masya Allah. Ya. Di balik itu semua kita nggak tahu hikmahnya, tapi minimalnya itu kita tahu. Tidak ada yang sia-sia dalam Al-Quran ini, tidak ada yang laghwu, yang batil. Beda kalau misalnya orang buat tulisan, ya kan, buat tulisan, karya tulis, setidaknya ada yang sia-sia. Ini nggak pas, ini dibuang aja, diedit ini, ini diedit. Al-Quran tidak perlu diedit, ya, nggak perlu lagi diedit, sampai huruf per hurufnya saja ada pahala. Taib, itu dia. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Fussilat ayat 42, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa min khalfihi wala min khalfi tanzilum min hakimin hamid. Bahwasanya Al-Quran itu tidak didatangi oleh kebatilan dari arah depannya ataupun dari belakangnya, karena dia turun dari zat yang maha bijaksana dan maha terpuji, maha hakim, ya, hakim. Baik. Jelas? Berikutnya, waddih makna qaulihi ta'ala. Coba jelaskan makna firman Allah Ta'ala, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Apa makna dari firman Allah Ta'ala ini, ayat ini? Jawabnya, kata beliau, al makna wallahu a'lam anna ahlal kitabi kanu muttafiqina fi sifati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'atihi lam yakhtalifu fi dzalika hatta bu'itsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya, Allahu a'lam, kata beliau, bahwa awalnya ahlu kitab mereka sepakat dengan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam kitab-kitab mereka. Mereka sepakat, Yahudi, Nasrani, itu enggak berselisih. Sepakat mereka dengan sifat-sifat Nabi Muhammad ini, akan ada nabi akhir zaman, begini sifatnya, begini sifatnya, begini sifatnya. Maka mereka sepakat. Falamma bu'itsa, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar telah diutus, kadzabuhu wa kafaruhu wa jahadu nubuwatahu alaihi salatu wasalam. Setelah benar-benar muncul, lalu berdakwah dan menyampaikan, nih saya nabi akhir zaman yang udah disebutkan di kitab kalian sebelumnya, ya, disebutkan di kitab kalian wahai Yahud, Nasara. Barulah di situ mereka mendustai. Bukan kamu, berbagai macam alasan. Enggak dari nasabnya ini. Ini, itu, dan berbagai macam alasan mereka lontarkan untuk mendustakan Nabi, kufur kepada Nabi, dan menolak nubuah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Berikutnya, limadza tafarraqal ladzina utul kitab ba'da maji'il bayyinah ilaihim. Uzkur ayatan fi ma'na hadhil ayat. Kenapa ahlul kitab itu berselisih, tafarraq? Ya. Kenapa mereka berselisih? Ahlul kitab setelah datangnya al-bayyinah, penjelasan, datangnya nabi, kemudian Quran datang. Coba sebutkan ayat yang bisa menerangkan ya hal ini. Maka kata beliau, tafarraqu ba'da maji'il bayyinah ilaihim hasadan minhum li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walil Arab ala ma atahumullahu min fadlih. Jadi mereka itu berselisih, kemudian berpaling setelah datangnya kejelasan dari Allah Ta'ala dengan diutusnya Nabi Muhammad dan diturunkannya Al-Quran. Pertama karena sikap hasad, ya, adanya kedengkian. Nah, ini sulit kalau udah ada dengki. Kalau sudah ada kedengkian, apapun baik pun itu dari Allah, yang itu karunia dari Allah pada seseorang, itu akan diingkari. Nah, ini kalau sudah dengki, ya, ketika dengki itu sudah menjangkit di dalam hati, sekalipun keutamaan Allah itu telah jelas-jelas ada pada seseorang, itu akan ditolak, ya, itu akan diingkari. Itulah yang menimpa Yahudi, ya, itulah yang menimpa ahlul kitab, kedengkian mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga fadlullah yang ada pada Nabi Muhammad, mukjizat, ya, tanda-tanda kebesaran Allah yang ada pada Nabi Muhammad itu enggak ngaruh lagi, enggak ngefek, ditolak oleh mereka. Nah, ini Allah Ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang 89. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Padahal dahulunya mereka minta dimenangkan atas orang-orang kafir. Nah, ini Bani Israel, khususnya dari kalangan Bani Israel. Falamma ja'ahum ma'arafu. Tapi ketika datang kepada mereka apa yang telah mereka fahami sebelumnya, kafaru bihi. Lalu mereka pun mengingkarinya, kufur terhadapnya. Maka apa kata Allah? Fala'natullah 'alal kafirin. Laknat Allah lah bagi orang-orang yang ingkar ini. Awalnya minta didatangkan, ya, supaya kami dimenangkan, utuslah kepada kami Rasul, agar kami dimenangkan dari musuh-musuh kami ini. Setelah benar-benar didatangkan, malah enggak mau beriman, justru tidak mau beriman. Akhirnya laknat Allah bagi mereka. Taib, itu dia. Atau firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jasiyah ayat ke-17, "Famakhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum." Ya, mereka berselisih, tidaklah mereka berselisih melainkan setelah datang kepada mereka ilmu. Kenapa? Karena itu tadi, baghyan, ingin berbuat, ya, melampaui batas. Nah, ini ya, ingin berbuat melampaui batas. Nah, biasanya kan seperti itu. Ya sudah, datangkan saja ilmunya, datangkan dalilnya, datangkan ustadznya, datangkan ulamanya. Udah datang, disampaikan ilmunya, ya tetap juga enggak mau. Ya, tetap juga enggak mau. Nah, begitulah ahlul kitab. Ketika telah datang mereka berselisih, didatangkan ilmu kepada mereka, udah datang ini, jangan lagi berselisih. Ini dia dalilnya, ini yang benarnya. Malah mereka berpaling, ya, tetap berselisih. Atau seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 105, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim." Jangan kalian seperti orang-orang yang, ya, tafarraqu. Jangan kalian seperti orang-orang yang berselisih, kemudian berpecah belah setelah datang kepada mereka penjelasan, masih juga berpecah belah padahal sudah datang bayinat. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Mereka inilah orang-orang yang mendapatkan siksaan yang besar. Baik. Kemudian berikutnya, man huwa khairul bariyah. Siapakah yang dimaksud dengan manusia sebaik-baik manusia? Khairul bariyah. Siapa yang dimaksud? Akhraja Muslim min tariqil Mukhtar. Imam Muslim mengeluarkan sebuah riwayat dari jalur, ya, Mukhtar bin Fulful. Bukan fulful kacang, ya. Dari Mukhtar bin Fulful dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam."
Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya khairal bariyah." Dia berkata kepada Nabi, "Wahai sebaik-baik makhluk, wahai sebaik-baik manusia." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, "Zaka Ibrahim alaihi salam." Ya. Sebaik-baik manusia itu Ibrahim, kata Nabi. Karena dia manggil Nabi apa? Ya khairal bariyah. Maka Nabi balas panggilannya itu dengan mengatakan Zaka Ibrahim. Oh, itu julukan untuk Nabi Ibrahim. Itu julukan Ibrahim alaihissalam. Baik, itu dalilnya. Jadi siapa khairul bariyah? Ibrahim, ya, berdasarkan keterangan Nabi. Baik, wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Wa taqaddama anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ana sayyidu walidi adam yaumil qiyamah. Padahal telah berlalu juga sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku ini adalah pemimpin anak keturunan Adam nanti pada hari kiamat. Ya, aku ini adalah pemimpin anak keturunan Adam pada hari kiamat nanti. Nah, seakan-akan ada pertentangan antara dua dalil ini. Di satu sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya khairul bariyah adalah Nabi Ibrahim. Tapi di sisi yang lain Nabi mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Saya adalah pemimpinnya anak keturunan Adam. Nabi Ibrahim termasuk anak keturunan Adam atau bukan? Termasuk anak keturunan Adam. Maka para ulama menggabungkan antara dua riwayat ini bahwasanya tidak ada pertentangan pada keduanya. Ya, tidak ada pertentangan pada keduanya. Kata beliau, fa imma ayyu'mala ma qalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sya'ni Ibrahim ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dzalika tawadu'an. Adapun apa yang diucapkan oleh Nabi ketika beliau dipanggil dengan khairal bariyah, lalu beliau mengatakan zaka Ibrahim, ini untuk menunjukkan ketawaduan beliau. Ya, ini untuk menunjukkan ketawaduan beliau. Adapun apa yang beliau ucapkan bahwasanya ana sayyidu waladi Adam, ini untuk menunjukkan keutamaan beliau dibandingkan yang lainnya. Taib. Jadi tidak ada pertentangan dengan dua hadis ini. Wallahu a'lam. Terakhir, waddih makna qaulihi ta'ala wa radu'an, dan mereka pun ridho kepada Allah. Maknanya siapa? Wa radu bima a'tahumullahu minas thawab ala ta'atihim rabbahum fid dunya. Dan mereka pun ridho. Ya, ini akhir ayat itu disebutkan innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal soleh, merekalah ya sebaik-baik manusia. Jazaohum, balasan bagi mereka, inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, jannatu adnin, surga Aden, tajri min tahtihal anhar, khalidina fiha abada. Ya, bagi mereka surga Aden, sungai-sungai mengalir di bawahnya, mereka kekal di dalamnya selamanya. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Mereka siapa yang dimaksud di sini? Itu tadi orang-orang yang beriman aslinya. Ya, jelas yang dimaksud pertama kali, mudah-mudahan yang dimaksud mereka adalah para sahabat, karena mereka lah orang beriman yang pertama yang melakukan amal soleh. Waradu'an, dan mereka juga ridho kepada Allah. Allah ridho kepada mereka, mereka juga ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa yang dimaksud ridho di sini? Yakni ridho dengan pemberian yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka berupa pahala atas ketaatan mereka kepada Rabb mereka semasa di dunia. Ya, jadi mereka ridho dengan balasan di sisi Allah nanti pada hari kiamat, ketika Allah Ta'ala memberikan balasan atas perbuatan mereka, ketaatan mereka semasa di dunia, mereka pun puas. Ya, mereka puas dengan balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, Allahu a'lam. Sudah kita selesaikan ya dari tafsir
surat Al-Bayyinah dalam kitab ini At-Tafsil Ta'wil Tanzil. Nanti kita berpindah di tafsir surat berikutnya dari tafsir surah Al-Zalzalah insyaallah. Akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.